Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Aprilianti. Saya berasal dari jurusan PGMI kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah konsep dasar fisika. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang GLB dan GLBB. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu GLB atau gerak lurus beraturan. GLB merupakan suatu benda lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Sehingga nilai percepatan pada objek adalah A sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri GLB. Ciri-ciri GLB adalah sebagai berikut. Yang pertama, berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan lurus, misalnya kereta api. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Yang ketiga, pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, rumus GLB adalah sebagai berikut. S sama dengan V kali T, dengan S adalah jarak, satuannya meter, dan V adalah kecepatan, satuannya m per s, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Dari rumus yang tadi, kita jadi tahu bahwa kalau faktor yang mempengaruhi GLB adalah hanya kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti gambar grafik di atas. Berikut adalah beberapa contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, sebuah becak di jalan lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Yang kedua, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, pesawat yang melaju di lintasan dengan kecepatan tetap. Yang keempat, kereta api yang melaju di lintasan dengan kecepatan tetap. Lalu, materi selanjutnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus tapi percepatannya konstan atau tetap. Secara umum, ada 3 variabel dari GLBB, diantaranya 1. Perpindahan, 2. Kecepatan, 3. Percepatan. Kemudian, ciri-ciri GLBB adalah sebagai berikut. 1. Lintasannya berupa garis lurus atau lintasannya masih dianggap lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda berubah beraturan. Yang ketiga, pada benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan 0. Jadi, rumus GLBB adalah S sama dengan VO kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat, atau VT sama dengan VO tambah A kali T, di mana A adalah percepatan dengan satuannya m per s kuadrat, T adalah waktu dengan satuannya sekon, S adalah jarak dengan satuannya meter, VO adalah kecepatan awal dengan satuannya m per s, dan VT adalah kecepatan saat waktu tertentu dengan satuannya m per s. Pada GLBB, karena kecepatan bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila dibuat dengan grafik, hasilnya akan seperti gambar di atas. Berikut adalah beberapa contoh dari GLBB, diantaranya 1. Pohon kelapa jatuh dari pohonnya. 2.
Bola menggelinding dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan yang terakhir, meteor jatuh ke bumi. Jadi, dari pembahasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara GLB dan GLBB adalah terdapat pada kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.